Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan juga teman-teman PS4 yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan membahas atau mereview makalah tentang persuasive with case studies oleh Nicolas Sigelkow 2007. Sigelkow memberikan pemikirannya sesuai dengan apa yang dia baca, dan juga Sigelkow menulis beberapa makalah tentang penelitian studi kasus. Oke, jadi sebelum membahas lebih dalam seperti apa itu makalah yang berbasis studi kasus, jadi Sigelkow mengadaptasi dari beberapa sumber, yaitu Ramachandran 1998. Anda mengirimkan seekor babi ke ruangan saya, lalu mengatakan bahwa babi ini dapat berbicara. Saya berkata, benarkah? Jika begitu tunjukkan. Lalu dia menjeltikkan jarinya kepada babi itu, lalu kemudian babi itu mulai berbicara. Saya berkata, wow, Anda harus menulis makalah tentang ini dan mengirimkannya ke jurnal. Lalu apa yang akan dikatakan oleh pengulas? Apakah akan mengulas laporan ini dengan menarik? Ini hanya satu ekor babi, tunjukkan beberapa lagi, mungkin saya akan percaya dengan hal ini. Oke, dari skenario di atas yang melibatkan seekor babi yang dapat berbicara, haruskah kita bersuka cita dan hanya mengutip Ramachandran untuk memotivasi dan membenarkan penelitian kita yang berbasis studi kasus? Oke, jadi inti dari poin ini yaitu, jika kalian ingin menulis studi kasus, kalian harus memiliki seekor babi yang dapat berbicara. Jika tidak, maka makalah kalian akan sulit dikatakan sebagai deskripsi studi kasus murni. Jadi intinya, ketika kalian ingin membuat studi kasus, kalian harus memiliki bahan real yang nanti bahan itu akan menjadikan bahan pembahasan dari studi kasus yang kalian buat. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, NIM E2018-1154. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dari Persuasion with Case Studies. Poin yang kedua, yaitu pertama, kasus seringkali merupakan cara yang bagus untuk memotivasi pertanyaan penelitian. Jika argumen konseptual seseorang adalah tentang A mengapa mengarah ke B, kasus dapat menjadi cara persuasif untuk menunjukkan mengapa ini merupakan fenomena penting. Seseorang dapat menawarkan motivasi teoritis murni, tetapi motivasi yang didasarkan pada situasi, sehingga situasi kehidupan nyata biasanya jauh lebih menarik. Demikian juga, meskipun benar bahwa kasus individu tidak dapat membuktikan suatu teori A selalu mengarah ke B, kasus individu terkadang cukup untuk memalsukan teori. Karena satu contoh tandingan saja sudah cukup. Misalnya, Anda dapat berkata teori yang Anda menyatakan bahwa A memimpin ke B, tetapi di sini adalah kasus di mana A tidak mengarah ke B. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa teori tidak memadai, atau setidaknya mungkin ada sesuatu yang hilang dalam teori tersebut. Jika teori berbicara hanya pada teori, penelitian kolektif menghadapi bahaya menjadi sepenuhnya mengacu pada diri sendiri dan tidak berhubungan dengan kenyataan, menjadi dianggap tidak relevan jadinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.